Ali menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman pada tahun 656. Namun, pengangkatan dia menjadi khalifah mendapati tentangan dari berbagai faksi, termasuk gubernur Syam saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebuah perang sipil, yang disebut fitnah pertama, terjadi di negara Islam awal yang mengakibatkan penggulingan Khulafaur Rasyidin, dan berlanjut dengan berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini dimulai ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh pada tahun 656. Dan kemudian dilanjutkan ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun. Kemudian, pada saat pertempuran Siffin, tahun 657, Perang Siffin adalah perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tentara Muawiyah. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Dan perang ini terjadi lantaran ada dugaan dan saling tuduh-menuduh terkait pembunuhan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Apalagi ada perpindahan kekuasaan dengan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ketika kelompok Ali hampir menang, Muawiyah menawarkan perundingan sebagai penyelesaian permusuhan. Setelah Ali setuju untuk melakukan arbitrase dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, 4.000 pengikutnya pun memisahkan diri dan keluar dari barisan perang. Mereka merasa baik Ali maupun Muawiyah tidak benar, dan bahkan dicap sebagai kafir. Dan kemudian, pemberontakan pun terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota tentara Ali sendiri, yang kemudian dikenal sebagai kaum Khawarij. Para pemberontak membunuh beberapa pendukung Ali, tapi kemudian mereka dihancurkan oleh pasukan Ali pada pertempuran Nahrawan, Juli tahun 658. Dalam kesempatan lain, Abdurrahman bin Muljam bertemu dengan 2 orang Khawarij lainnya, yaitu Al-Buraq bin Abdillah dan Amr bin Bakr al-Tamimi. Pertemuan itu berada di kota Mekah. Mereka menyimpulkan bahwa situasi umat Islam pada saat itu disebabkan oleh kesalahan Ali, Muawiyah, dan juga Amr bin As, gubernur Mesir. Mereka berkeputusan untuk membunuh ketiganya untuk menyelesaikan situasi menyedihkan pada masa mereka, dan juga membalas dendam kepada teman-temannya yang terbunuh di Perang Nahrawan. Sementara itu, dengan tujuan membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam berangkat menuju Kufah. Sesampainya di Kufah, dia bertemu dengan seorang wanita yang ayah dan saudaranya tewas dalam Perang Nahrawan. Dan Abdurrahman bin Muljam jatuh cinta pada wanita itu. Dan wanita tersebut setuju untuk menikah dengan Abdurrahman bin Muljam jika dia bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam di Masjid Agung Kufah. Saat itu, Ali sedang sholat subuh di bulan suci Ramadan. Ali pun wafat tepat di tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriyah, atau 661 Masehi. Setelah kematian Ali, Abdurrahman bin Muljam pun dihukum mati oleh Hasan bin Ali. Peristiwa demi peristiwa pembunuhan tragis terus berkelanjutan. Tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menjadi titik awal fitnah besar umat Islam, diikuti dengan tewasnya Ali bin Abi Thalib oleh pedang beracun Abdurrahman bin Muljam. Meski kemudian Abdurrahman bin Muljam pun dikisyos dengan hukuman mati.
Fitnah besar umat Islam tak berhenti di situ. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, dan seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa pintu fitnah yang didobrak dengan paksa, berarti pintu itu akan terbuka dan tidak akan bisa ditutup kembali. Perang klaim sebagai yang benar atas nama Tuhan terus berkelanjutan. Perahu umat Islam menuju perpecahan, terombang-ambing oleh berbagai kepentingan. Arbitrase Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, memunculkan kelompok Khawarij. Bagi Khawarij, negosiasi damai antara Ali dan Muawiyah adalah kesalahan besar, dan bahkan dicap sebagai kafir. Bagi Khawarij, tidak ada keputusan selain keputusan berlandaskan hukum Allah. Sementara Ali dan Muawiyah, telah membuat kesepakatan hukum antar manusia, bukan hukum Allah. Oleh karena itu, Ali dan Amr bin As, wakil Muawiyah, adalah kafir. Halal darahnya untuk dibunuh. Hasil dari tahkim Zumatul Jandal adalah: pertama, baik Ali bin Abi Thalib ataupun Muawiyah bin Abi Sofyan meletakkan jabatannya. Kedua, urusan kekhalifahan diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih khalifah yang baru. Dan pada saat mengumumkan hasil kesepakatan tahkim, Amr bin As meminta Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan wakil Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan terlebih dahulu. Namun yang terjadi, Amr bin As justru tidak menyampaikan hasil kesepakatan tahkim. Amr bin As menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin di Kufah, dan Muawiyah sebagai khalifah di Sam, untuk menggantikan Ali. Maka umat pun terpecah menjadi 3 golongan. Simpatisan Ali bin Abi Thalib, pendukung Muawiyah bin Abi Sofyan, dan Khawarij, yaitu kelompok di luar Ali dan Muawiyah. Hingga akhirnya yang terjadi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, golongan Khawarij. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, warga Muslim Kufah pun mengangkat Hasan bin Ali sebagai penggantinya. Dengan perasaan terpaksa, Hasan bin Ali menerima tanggung jawab itu. Keterpaksaan Hasan bin Ali, disebabkan dia tahu ambisi Muawiyah yang ingin menjadi khalifah. Negosiasi politik pun diupayakan Hasan bin Ali dengan mengajak kerjasama dengan Muawiyah, tapi upaya itu ditolak Muawiyah. Setelah perjanjian damai antara Hasan bin Ali dan Muawiyah, dan setelah menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, Hasan bin Ali mengundurkan diri dari posisi politiknya, dan datang ke Madinah untuk fokus beribadah. Akhirnya, pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriyah, Hasan bin Ali wafat. Beberapa sumber menyebut bahwa penyebab wafatnya Hasan bin Ali diracun oleh istrinya sendiri, dan ada yang menyebut jika yang meracuninya adalah Jakdah binti al-Asy'ats atas perintah Muawiyah yang menjanjikan hadiah. Sumber lainnya menyebut bahwa Hasan meninggal karena istri lainnya